Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Riki Budianto, bisa dipanggil Budi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa itu UKM? Apa itu UMKM? Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan sidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan pembangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 juta rupiah. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah identitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan pembangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Kuantitas tenaga kerja usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Ciri-ciri usaha kecil yaitu yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tepat dan gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia atau pengusaha, memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Yang ketujuh, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Contoh, peternakan ayam, itik, dan perikanan.
Ciri-ciri usaha menengah. Yang pertama itu pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi keburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain. Yang kelima, sudah akses kepada sumber-sumber perdanaan perbankan. Yang keenam, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contohnya seperti halnya usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Kinerja UMKM di Indonesia. Yaitu yang pertama, sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Yang kedua, sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau bisa disebut dengan PDB. Yang ketiga, sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan oleh sektor ini. Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama nilai tambah, unit usaha, tenaga kerja, dan produksivitas. Yang terakhir nilai ekspor. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Materi Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Peluang tentang bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Kementerian Koperasi dan UMKM telah mencanangkan berbagai program strategis seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional atau bisa disebut dengan GKN, pengembangan inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Namun pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk sehingga produk UMKM di Indonesia bisa diakui secara internasional. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai tentang penjelasan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, baik tingkah laku dan tutur kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.